Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat kita yang kaitannya dengan dengki atau hasad. Ya, pertanyaannya intinya adalah bagaimana penyakit hati ini, hasad ini, dengki ini, apakah hanya ditujukan kepada orang mukmin atau juga kepada orang kafir? Baiklah sahabat, sebelumnya akan saya sampaikan sebuah riwayat yang mungkin ini menjadi contoh bagi kita semua, karena riwayat ini memberikan motivasi bagi kita semua untuk selalu menjauhi penyakit-penyakit hati, diantaranya adalah hasad. Suatu ketika Rasulullah SAW di depan para sahabatnya ketika mau melaksanakan sholat, beliau menyampaikan, sayati alaikum rajulun min ahli jannah. Rasulullah menyampaikan perkataan ini sebanyak 3 kali. Sayati alaikum rajulun min ahli jannah, akan datang di hadapan kalian seorang pemuda, seseorang yang dia menjadi ahlul jannah. Kemudian ketika Rasulullah selesai menyampaikan itu, tidak lama kemudian datang seseorang dengan keadaan janggut masih basah dengan air wudhu, kemudian dia menenteng terompahnya, kemudian masuk di barisan para sahabat. Selepas itu ada di antara sahabat yang mungkin dia bertanya-tanya dalam hatinya, yaitu Abdullah bin Amr bin As, amalan apa? Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan di hadapan kita ini, di hadapan kami ini, bahwa dia adalah ahlul jannah. Singkat kisah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia silaturahmi ke rumahnya, bertamu kepadanya selama 3 hari. Kemudian selama 3 hari dia memperhatikan amalan apa, sehingga Rasulullah sampai menyampaikan bahwa dia adalah salah satu dari penduduk surga. Dan selama 3 hari dia tinggal di sana di rumah sahabat tadi, dia nggak melihat amalan istimewa, biasa-biasa saja. Yang sampai akhirnya dia memberanikan diri bertanya kepada orang tadi, Rasulullah telah menyampaikan di hadapan kami bahwa antum adalah salah satu dari penduduk surga. Amalan apa? Kemudian dia menyampaikan bahwa saya ini selalu menjaga hati. Saya selalu menanamkan dalam hati saya ini supaya jangan sampai ada rasa hasad, dengki kepada orang lain. Saya merasa bahagia ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, betapa mulianya seseorang bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan satu amalan hati, dia menjauhi sifat dengki atau hasad. Kembali kepada pertanyaan tadi, bahwa sekali lagi penyakit hasad ini adalah penyakit yang harus kita jauhi, karena ini bisa merusak amalan-amalan kebaikan kita. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khataba. Jauhilah oleh kalian hasad, karena hasad ini akan membakar kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi betapa bahayanya penyakit hasad ini. Karena apa? Tadi ketika seseorang ada dalam dirinya hasad, dengki, biasanya hasad ini kaitannya dengan duniawi, kenikmatan, fitnah dunia. Kenapa sih orang itu hidupnya enak, mewah, hartanya banyak? Kita iri dengan seperti ini. Kenapa kemudian kata Rasulullah tadi bahwa penyakit hasad ini kemudian akan merusak kebaikan kita? Karena tadi kita lupa dengan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga orang yang memiliki rasa hasadnya yang tinggi, pertama apa? Dia tidak akan pernah bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua,
dia akan selalu iri kepada orang lain. Dan yang ketiga, ketika ada dalam diri seseorang penyakit hasad atau dengki ini, dia tidak akan pernah menjadi orang yang qanaah, menerima dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini bahaya. Sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kaitannya, apakah hasad ini juga termasuk pada orang kafir? Betul. Bahkan harus lebih keras kepada orang kafir. Ya, harus lebih menjauhi hasad tadi kepada orang kafir, itu harus lebih dibandingkan kepada orang mukmin. Dalam tafsir Jalalain diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 196 itu, ya, ketika di antara kaum muslimin memandang indah nikmat orang-orang kafir, kesenangannya, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Bagi orang kafir, dunia itu adalah miliknya. Kenikmatan dunia adalah miliknya. Sehingga sangat bahaya seandainya orang mukmin ya, hasad, dengki kepada orang kafir dan kenikmatan dunia. Sehingga ketika orang mukmin hasad kepada orang kafir dengan kenikmatan dunia, dia akan lebih melupakan kenikmatan akhirat yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Lupa semuanya. Hilang semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sahabat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, hasad ini kaitannya dengan amalan hati. Ya. Beda dengan perlakuan perbuatan orang-orang kafir terhadap umat Islam, beda. Ya, jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an gitu, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Nah, ketika orang-orang kafir berbuat zalim, beraniaya kepada orang-orang muslim, maka kita pun harus sifat keras kepada mereka. Ini bicara tentang sikap. Tapi kalau kaitannya dengan masalah hati, kepada siapapun, kepada semua manusia, baik itu orang-orang beriman ataupun kepada orang kafir, bahkan harus lebih keras, ya, kita menghilangkan dengkinya kepada orang-orang kafir yang kaitannya dengan kenikmatan dunia. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana yang kita baca dalam surat Al-Falaq itu kan, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Memohon kepada Allah. Kita tiap hari, tiap saat mohon kepada ya Allah, jauhkan dalam diri kami ini hasad. Ingat loh, tadi Rasulullah sampaikan apa? Membakar, menghanguskan kebaikan kita. Seperti api membakar kayu bakar. Makanya dalam surat tadi, ya, dalam surat Al-Falaq ayat 5 tadi, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mohon kepada Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Sahabat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu jawaban dari kami, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan bisa kita amalkan untuk kita semua. Karena sekali lagi, ya, ingat dari awal tadi disampaikan, hanya dengan amalan hati yang baik menjauhi perkara hasad dan dengki ini bisa mengantarkan kita masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja jawaban dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.